Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mabruk, pagi yang cerah yang Allah ridhoi, insyaallah kita telah usai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, berlanjut untuk mengikuti kajian rutin. Kita menelaah, memahami hadis-hadis yang ada dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan ketulusan kita, niat dari rumah ikhlas, di tempat ikhlas, pulang pun juga ikhlas, insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, pada bahasan tentang kitabus shalah kita disuguhkan awal dari pembahasan kitab sholat, yaitu perihal adzan. Setelah tuntas bahas adzan, hadis nomor urut 213, 214, kita akan berlanjut di hadis ke-215. Hadis ke-215 ini babul qauli mislu qaulil muadzin, bab yang membahas tentang anjuran mengucapkan seperti ucapan muadzin. Liman sami'ahu, bagi siapa saja yang telah mendengarnya. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yas'alu lahul wasilah, kemudian memohon wasilah terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang bersumber dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza sami'tumun nida, apabila kalian telah mendengar azan, faqulu, maka ucapkan atau maka jawablah, misla ma yaqulul muadzin, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis riwayat Bukhari. Baik, pada hadis yang cukup simpel ini kita akan membahasnya, insyaallah cukup panjang, dan kita akan gamblang penjelasannya sehingga perihal tentang hukumnya, perihal tentang keutamaannya, dan juga bagaimana doa setelah mendengar azan selesai. Nah, kita perhatikan pada redaksi yang pertama, Rasul SAW menyampaikan idza sami'tum. Ini apabila salah seorang di antara kalian, jadi umat Rasul SAW,
mendengar. Artinya alat pendengarannya, telinganya ini betul-betul jelas, betul-betul normal, tidak ada gangguan untuk mendengar azan itu. Maka kalau sudah mendengarkan azan, wajib untuk menjawabnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang itu tidak bisa menyimak apapun suara yang ada, itu tidak connect, tidak merespon, tidak tahu, dan tidak ada sama sekali pada diri beliau, maka hal ini tidak ada sebuah keharusan, tidak ada sebuah kewajiban untuk menjawab azan. Demikianlah yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab. Sehingga kita bisa memahami, maka kewajiban ini adalah kewajiban bagi setiap orang yang normal. Tapi normalnya azan di sini adalah urusan telinga. Tapi kalau segi kesehatan itu tetap, maka kewajiban-kewajiban yang lain harus mereka lakukan. Ini urusan pendengaran. Nah, kemudian pada redaksi fakulu mislah mayakul, jawablah atau ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Maka perintah untuk ucapkan jawablah ini pada dasarnya adalah wajib. Karena ini al-aslu fil amr wujub. Asal perintah itu adalah wajib. Dari redaksi kalimat ini fakul ucapkan perintah. Maka menyimak dan menjawab azan itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang telinganya connect tadi, telinganya bisa mendengar tadi. Maka ini wajib untuk menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan kewajiban hukum ini adalah telah diungkap, telah dipedomani, yang juga dihayatkan oleh Imam At-Tahawi. Ulama-ulama salaf mengatakan bahwa menjawab adzan itu adalah kewajiban, seperti yang dikutip oleh Imam Al-Hanafiyah, dari golongan Al-Hanafiyah, kemudian juga golongan Az-Zahiriyah. Lantas Imam Ibnu Wahab beliau mengatakan bahwa menjawab adzan itu adalah wajib hukumnya, dan tidak ada pemalingan bahwa hukum itu lebih rendah seperti sunnah. Namun sementara ulama lain yang berseberangan dengan ulama-ulama tersebut justru menjawab adzan itu adalah sunnah. Kita berbicara hukum dulu, kemudian nanti kita akan perhatikan manakah pendekatan itu sehingga kita merespon dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Sunnah berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a muadzina, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar muadzin. Artinya apa yang dikumandangkan oleh muadzin itu Nabi menyimak. Tapi apa? Falamma kabbara qala, ketika muadzin itu mengumandangkan kalimat takbir dikumandangkan oleh muadzin, ternyata Nabi itu ini bilang gini, al-fitrah, dia di atas fitrah. Jadi setelah mendengar Allahu Akbar, Nabi bilang al-fitrah, dia di atas fitrah.
Kemudian falamma tasyahada qala, maka setelah muadzin itu mengumandangkan syahadah, qala, Nabi bilang gini, kharaja minan nar, beliau telah keluar dari neraka. Nah, ini satu kesempatan, satu sisi, dan pernah dilakukan oleh Nabi, disimak oleh sahabat. Yang demikian ini pun juga memunculkan sebuah hukum ketika para ulama fikih telah memahami dari kandungan apa yang disampaikan Rasul dan disimak, didengar, diketahui oleh para sahabat. Ini pendapat sekian ulama. Namun sekian ulama ini juga masih dibantah. Artinya kami gak setuju pendapat mereka. Kenapa? Rasul itu memang ketika sudah menyimak takbir, ketika menyimak syahadat, beliau mengucapkan al-fitrah, beliau mengucapkan kharajah minan nar. Tapi di dalam hati situ Rasul tidak menafikan. Tidak ada penafian. Artinya ketiadaan bahwa Rasul itu tidak menjawab itu tidak disebutkan. Sehingga pensarah hadis karena husnudzonnya dengan Rasul SAW, apa yang Rasul daukan seperti fakuluh mislah ma yaqulul muadzin, jawablah, ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, seakan-akan bertolak belakang. Nabi kan bilang ketika azan berkumandang engkau menyimak dan jawablah, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Sementara Nabi dari segi hadis di sini tadi adalah ketika takbir, ketika syahadat mengucapkan yang lain. Apakah itu bertentangan? Secara zahir bertentangan. Tapi untuk ulama yang berseberangan tidak menyetujui terhadap tidak ada penafian, maka husnudzonnya Nabi tetap menjawab. Kemudian Nabi mengucapkan kalimat berikut. Nah, ini husnudzonnya. Nah, sehingga untuk siapa saja yang mendengarkan azan, maka wajib menjawab seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Nah, kemudian sekarang permasalahannya di dalam hati sini fakulu misla ma yaqulu muadzin, ucapkan, jawablah seperti apa yang diucapkan muadzin. Dari kalimat ini tentu kita tidak akan merubah lagi apa yang diucapkan muadzin, persis apa yang didengar oleh orang yang menyimak azan, maka persis apa yang diucapkan azan. Berarti semuanya ditirukan. Ternyata baru ini ada pengecualian. Ada penafian. Sehingga tidak semua redaksi yang telah diucap oleh muadzin itu orang yang menyimaknya persis sama. Ada dua pengecualian, sehingga kalimat hayya 'alas shalah. Nah, ini satu. Yang kedua, hayya 'alal falah. Baru redaksinya tidak sama. Kalau orang itu mendengar hayya 'alas shalah, maunya hadis tadi, ya hayya 'alas shalah. Ketika mendengar hayya 'alal falah, maka jawabannya juga hayya 'alal falah. Ternyata pada satu hadis itu pengecualian, yaitu justru mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Mana hadisnya? Dalam kitab Sahih Muslim. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar, semoga Allah meridhai, fi fadlil qauli kama yaqul muadzin, perihal tentang keutamaan apa yang diucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin, yaitu kalimatan-kalimatan
kalimat per kalimat. Siwa al alataini, ya, pengecualian selain dua alataini tadi, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka fayaqul, jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Ini hadis sahih Muslim. Sehingga pengecualian inilah, maka redaksi yang tadi persis apa yang diucapkan oleh muadzin ya tidak sama, yaitu justru Rasul mengajarkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberikan kesehatan, tapi kesehatan itu Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Kita diberikan kekuatan, justru menyerah bahwa kekuatan itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwa kita tidak boleh sombong. Maunya harus tawadhu. Kita pasrah kepada Allah. Baik mungkin orang kaya, kekayaan Allah yang beri. Ya, kemudian kekuatan fisik mungkin yang sangat perkasa, Allah yang beri. Sehingga ketika kekuatan apapun yang Allah curahkan kepada seorang hamba, maka itu justru pada dasarnya Allah telah memberinya. Kalau sudah merasa bahwa Allah itu yang memberi, maka orang mengerti bahwa la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini redaksi untuk dua hayya 'ala tadi. Kemudian ada redaksi lain. Jawaban ketika hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah tadi ada redaksi gini. Masa Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Oh, ini redaksinya. Jawabannya, apapun yang dikehendaki Allah terjadi. Masya Allahu kana. Apa yang dikehendaki Allah terjadi. Wa malam yasha, dan apapun yang tidak Allah kehendaki lam yakun, tidak akan terjadi. Maunya untuk menjawab dua hayya 'alas shalah tadi. Namun setelah ditelaah, redaksi seperti ini tidak ada sumbernya, tidak ada data. Maka ini dalam kategori ilmu hadis la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Sehingga kadang-kadang kita itu tahu bahwa redaksi hadis seperti ini, ternyata diteliti, ujung-ujungnya siapa yang meriwayatkan, tidak ada. Rawi rentetan siapa yang mengatakan sampai ke Nabi, tidak ada. Maka ini hadis, bahasanya gampangannya hadis yang tidak ada sumbernya dan juga tidak ada datanya. Ya, tidak ada datanya. Nah, sehingga kita jangan memakai data-data seperti ini. Jangan sampai menggunakan ketika hayya 'alas shalah, jawabannya masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Tidak ada sumbernya. Sehingga nanti bisa masuk ke ranah bid'ah. Ya, bid'ah. Ya, ini ketika bahasan tentang faqulu mislah ma yaqulul muadzin. Kemudian bagi seorang muadzin, pada hadis sebelumnya dulu itu bahwa Rasul ketika menerima kabar dari Abdullah bin Zaid, lafadz atau redaksi azan itu adalah sebagaimana Abdullah bin Zaid mimpi. Azan redaksinya seperti yang kita simak itu. Kemudian setelah disampaikan kepada Rasulullah, Rasul menerimanya.
lalu meminta kepada Zaid untuk mengajarkan kepada Bilal. Kenapa Bilal yang ditunjuk Rasulullah? Satu, Bilal suaranya merdu. Yang kedua, suara Bilal pun juga tinggi dan panjang. Bahasanya untuk azan diharapkan keras suaranya. Keras suara. Kenapa? Menunjukkan hadirnya atau tibanya waktu sholat. Yang kedua, azan dikumandangkan dengan keras itu agar orang-orang mendengarkan. Ya, mendengarkan. Nah, sehingga diharapkan bagi muadzin itu suaranya gemuntang. Bahasa Jawa itu gemuntang. Tinggi suaranya. Sehingga di dalam hadis dikatakan gini. Inni araka, sesungguhnya aku mengetahuimu. Tuhibbul ghanam. Ya, tuhibbul ghanam. Engkau cinta, engkau menyukai kambing. Wal badiyah, dan daerah pedalaman. Fa idza kunta fi ghanamika au fi badiyatik, ketika engkau bersama kambing-kambingmu atau ketika engkau berada di daerah pedalaman, fa'adzanta bisolah, maka engkau mengumandangkan azan untuk sholat. Farfa sautak bidida, ini perintahnya, maka tinggikan suaramu dengan azan yang kau kumandangkan itu. Fa innahu la yasma mada sautil muadzin, karena sesungguhnya ya, yang menyimak azan itu tidak lain ya, yang Rasul sampaikan, jin mendengar. Jin mendengar, wala ins, demikian juga manusia. Wala syai'un, dan segala sesuatu apapun mendengarnya. Mendengar. Intinya makhluk Allah apapun itu menyimak azan. Jin mendengar. Tapi nanti pada hadis berikutnya berkenaan dengan setan pengganggu. Kalau setan pengganggu itu kan ada azan kabur. Tapi kalau yang soleh-soleh, yang baik-baik, ya itu nanti justru apa disampaikan Rasulullah SAW ini adalah jin juga menyimak. Illa syahidalahu yaumal qiyamah, melainkan simaan kita, jawaban kita ketika mendengarkan azan itu nanti menjadi saksi pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id, ya, seorang perawi hadis ini, yaitu sahabat, beliau mengatakan, sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perihal muadzin, suaranya dikumandangkan, ditinggikan karena siapapun akan mendengarnya. Sehingga makhluk-makhluk yang lain itu berarti bisa mendengar, cuma kita tidak paham. Ya, tidak paham. Dalam surat Al-Isra ayat 44, bahwa segala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi dan apapun yang ada dalam keduanya itu menyimak azan, tentu adalah dari azan yang dikumandangkan oleh muadzin itu, disimak oleh siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis 609, Imam Ahmad, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Sehingga bahasa hadis ini, orang yang mengumandangkan azan itu adalah hendaknya suaranya tinggi, ya, tinggi. Namun sekarang ada bantuan,
Ya, suaranya pelan tapi jadi terdengar ke seluruh wilayah sekitarnya. Karena apa? Ada speakernya. Nah, ini bahasanya berbicara pada masa Rasulullah SAW. Tidak pakai speaker, sehingga dulu tidak heran sampai itu, apalagi Jumatan di zaman Utsman. Nah, Jumatan sampai adzannya 2 kali, adzan ke pasar-pasar Jawrah. Nah, kemudian ketika mau Jumatan dimulai, adzan di tempat itu. Artinya hanya sekitar wilayah itu, sekitarnya mendengar dan menyimak apa yang dikumandangkan muadzin. Tapi kalau sekitar yang jauh tidak mungkin untuk menyimak, maka dikumandangkan adzan lagi. Sehingga bahasanya suara alami, ya, suara asli, tidak ada bantuan oleh alat-alat lain. Sekarang, nah, pun juga dengan bantuan alat itu tidak seperti dulu, tidak seperti dulu. Kenapa? Karena kondisi tempat terpenuhi, rumah penuh, ya, pun juga lingkungannya padat, sehingga suara itu ya terpadati oleh tempat, oleh lingkungan yang memasai tadi. Rumah banyak karena suara tadi semestinya sampai melambung kesekian jarak yang jauh, tapi karena terhalang oleh gedung, terhalang oleh bangunan, terhalang oleh hal-hal yang lain, maka suaranya hanya lingkungan itu. Nah, bahasanya intinya dianjurkan bahwa muadzin suaranya keras. Ini hadis yang berbicara tentang ini. Nah, kemudian melihat dari redaksi hadis tadi, ada keutamaan tentang azan. Maknanya satu, setiap apa yang kita katakan dari menyimak muadzin seperti yang dikatakan oleh muadzin tadi, itu menjadi saksi nanti di hari kiamat. Yang kedua, para muadzin itu adalah khutwah. Khutwah itu contoh. Ketika muadzin mengumandangkan azan, orang menyimaknya, maka orang menjawab seperti apa yang dikumandangkan muadzin. Berarti apa? Menjadi contoh. Yang ketiga, bahwa orang yang biasa mengumandangkan azan nanti di hari kiamat lehernya panjang. Lehernya panjang. Kita perhatikan redaksi hadisnya. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Muawiyah semoga Allah meridhai, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, al muadzinun, orang-orang yang mengumandangkan azan, ini siapapun, atwalun nas a'naqon, yang paling tinggi, yang paling panjang dari kalangan manusia. Apanya yang panjang? A'naqon, lehernya. Kapan itu terjadi? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau melihat teksnya lehernya panjang, seperti apa ya? Jerapah. Nah, kalau seperti jerapah, maaf lo ya, kira-kira manusia seperti kita ini, badannya segini, kemudian lehernya dipanjangkan. Nah, maaf, kira-kira elok atau bagus? Ya, secara akal kan kurang, ya, kurang apa itu? Nggak body bahasanya itu. Ya, kurang apa? Ya, kurang serasi. Ya, kurang serasi. Makanya orang serasi ya kita ini. Ya, lehernya cukupan. Ya, kemudian badannya pun juga cukup. Nah, kadang-kadang kita jumpai ya orang yang tinggi,
ternyata kakinya yang tinggi. Nah, kakinya tinggi, bahasanya kurang serasi. Kurang serasi. Ada orang yang badannya besar, ternyata kakinya kecil, kurang serasi. Ada orang yang badannya besar, kepalanya kecil, kurang serasi. Apalagi umumnya umatnya Rasulullah itu rata-rata sekian. Ternyata ada orang yang pendek. Nah, bahasanya halus, kurang pas dan kurang serasi. Bukan berarti kita menghina akan ciptaan Allah. Tetapi itu semuanya adalah Allah yang menghendaki, Allah yang menciptakan. Kembali kepada orang yang azan, nanti kelak di hari kiamat lehernya dipanjangkan. Sehingga, nah, pensyarahan hadis ini, apa yang dikatakan oleh Suyuti dalam syarah Muslim, beliau menjelaskan bahwa makna dari leher dipanjangkan bagi muadzin nanti pada hari kiamat itu maknanya adalah mereka menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin. Atau orang itu adalah mulia nanti di hadapan Allah. Inilah tradisi orang Arab. Tradisi orang Arab kalau menyebut, oh leher panjang, si leher panjang, itu diungkapkan kepada orang-orang bangsawan. Orang-orang bangsawan. Nah, itu si leher panjang. Sehingga yang dikatakan oleh Suyuti itu adalah nanti di yaumil qiyamah orang yang mengumandangkan azan itu adalah menjadi pemimpin atau di sisi Allah mulia. Mulia. Ya, sebutan-sebutan ini lumrah di kalangan orang Arab. Nah, seperti maaf, kita kadang-kadang melihat gambarnya Mike Tyson. Mike Tyson itu juluki leher apa ya? Leher beton kan ya. Nah, itu karena melihat kondisi. Ya, seorang petinju yang badannya perkasa, lehernya pun juga seperti beton, maka orang menyebut si leher beton. Nah, itu kebiasaan karena melihat bodinya. Nah, ini yang pertama. Kemudian Imam Romli dalam fatwanya mengatakan bahwa muadzin yang dikatakan lehernya panjang itu adalah orang-orang yang cepat untuk dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat, masuk surganya cepat. Nah, yang ketiga, pendapat Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir bahwa muadzin itu nanti di hari kiamat akan mendapatkan keistimewaan. Mendapatkan keistimewaan. Nah, inilah Bapak Ibu, intinya bahwa para ulama mensyarih hadis itu betul-betul relevan. Ya, betul-betul cocok sesuai mana keadaan. Tidak merubah tentang kondisi manusia. Manusia sebagaimana layaknya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebaik-baik ciptaan. Ya, sebaik-baik ciptaan. Ini dalam surah At-Tin itu. Nah, sehingga nanti kalau lehernya dipanjangkan, ini bahasanya kurang pas. Maka pasnya insya Allah ini dari penggabungan para ulama untuk mensyarih hadis tadi, bahwa intinya nanti di akhirat mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kemuliaan. Kalau sudah orang itu masuk kategori orang yang istimewa, orang yang mulia, tentunya mendapatkan proses saat hari kiamat itu adalah cepat. Bahasanya kalau sudah cepat, maka akan cepat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis yang lain bahwa orang yang mengumandangkan azan karena mengharapkan ridha Allah. Nah, ini penting catatannya, mengharapkan ridha Allah. Sehingga
orang yang biasa adzan jangan sekali-kali punya pikiran kalau saya adzan dapat fulus. Kalau umpama adzan kemudian dikasih, lain lagi. Bahasanya mengharapkan, dijual. Nah, dijual. Ini lain. Hanya mengharapkan fulus itu. Kalau nggak ada fulusnya, nggak mau. Ya, ini lain lagi. Lah, dijelaskan oleh hadis Rasul SAW. Man adzana sintai asyrota sanatan. Siapa yang mengumandangkan adzan sebanyak 12 selama 12 tahun. 12 tahun. Wajabat lau jannah. Maka wajib orang tersebut mendapatkan surga. Wajib hukumnya. Wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yaumin sittuna hasanatan. Dan ditulis baginya dengan azan yang orang itu kumandangkan setiap hari sebanyak situn 60 hasanatan kebaikan tiap hari. Walikulli iqomatin, dan setiap iqomahnya salasuna hasanatan sebanyak 30 kebaikan. 30 kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa shahhahahu Albani, disahihkan oleh Imam Nasiruddin Albani. Sehingga Bapak Ibu luar biasa ya derajat dan pahala di sisi Allah. 60 tiap hari bagi muadzin. Kalau muadzinnya plus iqamah tambah 30, berapa jumlahnya? Sudah 90 kebaikan tiap hari. Bagi adzan yang tiap hari. Lah ini disebutkan selama 12 tahun. Wajib orang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini bagi muadzin dan iqamah. Ya, bagi muadzin dan iqamah. Nah, kemudian para muadzin ini keistimewaan-keistimewaannya. Ternyata para muadzin itu adalah termasuk orang-orang yang mengajak kepada umat mengerjakan amal kebaikan. Dari Sahabiah Aisyah ketika turunnya ayat surat Fussilat ayat 33, wa man aksanu mimman da'a ilallah, siapa yang paling baik dari orang-orang yang menyeru, mengajak untuk hadir memenuhi panggilan Allah, wa amila sholihan, dan mengerjakan amal, mengatakan inni minal muslimin, sesungguhnya kami ini orang-orang muslim. Artinya istimewa ya, orang yang mengajak amal soleh. Dan dalam hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajru fa'ili, barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan maka beliau akan mendapatkan seperti apa yang orang lain itu kerjakan. Maknanya bahwa inilah ayat yang menengahkan bahwa orang adzan itu berdakwah, orang adzan itu mengajak kebaikan. Kebaikan tentu orang itu akan mendapatkan dari kebaikan yang orang lain diajaknya untuk melaksanakannya. Ini keistimewaan yang berikutnya. Yang berikutnya, orang yang mengumandangkan azan mendapatkan doa dari Rasulullah. Artinya didoakan. Apa isi dari doa itu? Allahumma arsyid al-a'immah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para pemimpin. Pada dasarnya pemimpin-pemimpin siapapun, pemimpin desa, ya pemimpin sampai level apapun, mendapatkan petunjuk dari Rasulullah. Ya Allah, bimbinglah, tunjukilah. Ini pemimpin yang baik, pemimpin muslim, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, maka mendapatkan doa dari Rasulullah. Tidak mungkin yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah didoakan.
tentu adalah doa Rasul ini teruntuk umatnya. Waghfir lil muadzinin. Nah ini baru. Dan ampunilah, maafkanlah bagi orang-orang yang mengumandangkan azan. Loh, ini doa ini Rasulullah semenjak 14 abad yang lalu berdoa seperti ini. Itu barokahnya, manfaatnya itu kepada seluruh umat beliau sampai nanti hari kiamat, sampai berakhirnya dunia. Selama azan itu berkumandang, maka mendapatkan doa yang didoakan Rasul. Ya Allah, ampunilah muadzin, ampunilah muadzin, ampunilah muadzin. Nah, oleh karena itu intinya tadi bahwa muadzin itu satu, suaranya tinggi. Ya, kalau tadi disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya, kitab Lu'lu' wal Marjan, itu adalah orang-orang yang suaranya enak. Tapi bukan berarti yang nggak enak suaranya nggak boleh adzan. Bebas. Suara yang enak itu langka. Ya, suara yang tinggi langka. Sehingga sudah, siapa yang biasa adzan berkumandang, monggo, monggo. Dan ini tetap mendapatkan doa dari Rasulullah. Ya ampunilah, ampunilah, ampun. Dan ini tidak terkhusus doa ini. Ya Allah, ampunilah tukang muadzin yang suaranya tinggi. Ampunilah muadzin yang suaranya enak, suaranya merdu. Tidak. Rasul menyebut siapapun yang mengumandangkan azan, muadzinin, siapa yang biasa azan, didoakan Rasulullah agar dosa-dosanya dimaafkan. Kan Rasul berdoa, Masya Allah, makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini siapapun, rata-rata di perkampungan itu kan, ya, kalau adzan subuh, suaranya orang tua-tua itu gempret-gempret itu. Ya enggak apa-apa. Nah, kemudian yang terakhir, doa setelah adzan. Nah, doa setelah adzan. Hadis riwayat akhrajahul arba'a. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qala hina yasma'u nida, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengarkan azan. Ketika mendengarkan azan, maknanya bahwa sudah usai azan, yang tadi dari awal disimak dijawab, lanjutannya disimak dijawab. Setelah azan itu selesai tuntas, maka seorang mengatakan, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan ladzi wa'ata. Siapa yang doa seperti ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, orang itu mendapatkan syafaat Allah, syafaat dari Rasulullah, syafaat dariku, kata Rasulullah, nanti kelak di hari kiamat. Ini diantaranya, ya, diantaranya mendengar azan, mengucapkan doa ini, dapat syafaat. Kalau syafaat Rasulullah luar biasa, karena nanti di hari kiamat itu nanti akan mencari, berebut dan memohon mendapatkan syafaat. Di antaranya adalah berdoa setelah azan. Hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh Imam 4. Nah, Imam 4. Hadis itu redaksinya ada yang diriwayatkan oleh akhrajahul sab'ah, akhrajahul sittah, akhrajahul khamsah, akhrajahul arba'ah, akhrajahul thalatha, kemudian muttafaqun alaihi. Mananya akhrajahu arba'ah di sini adalah, kalau dilihat dari akhrajahu sab'ah itu rawa Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 7. Kemudian kalau rawahu sittah,
Nah, sita 6 ini tidak masukkan Ahmad. Nah, berarti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, rawahul khamsah yang diriwayatkan oleh 5 itu tidak masukkan Bukhari, Muslim. Berarti apa? Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 5. Rawahul arba'ah maka tidak masukkan Ahmad, Bukhari, Muslim, sehingga Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini rawahu arba'ah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah demikian. Bisa ditangkap? Okay. Dijelaskan karena pernah saya lihat ada kajian dari kasih masalah teks yang harus dijawab. Ketika lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus ada teks yang harus dijawab. Ada soalnya. yang soalnya seperti ini. Raditu billahi robba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa bil Islam din. Oh ya. Baik, di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, ini tadi. Jadi kalau seperti syahadat, maka persis apa yang dikatakan oleh muadzin syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya juga asyhadu an la ilaha illallah. Yang dikecualikan cuma 2, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Adapun teks-teks yang lain di antaranya tadi ya, masyaallahu kana wa malam yasa lam yakun. Itu gantinya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata tadi, gantinya masyaallahu kana wa malam yasa lam yakun. Ternyata hadis itu tidak ada sumbernya, maka tidak boleh dipakai. Kita pakai yang ada sumbernya tadi. Adapun yang redaksi yang jenengan tadi, kami tidak menemukan hadisnya. Nah, itu. Sehingga kami dari kalangan para ulama ketika dalam kitab-kitab sahih itu justru ini ya, persis apa yang dikatakan oleh muadzin. Kemudian untuk hayya 'ala taini berbeda, yaitu la haula wala quwata illa billah. Selain itu ulama. Nggih. Ya. Ya. Baik. Untuk menjawab adzan menunjukkan hadirnya waktu sholat. Ya, idza hadar ahadukum waktu sholat, fal yu'adzin ahadu minkum. Ketika tiba waktu sholat, maka hendaknya ada salah seorang di antara kalian yang mengumandangkan adzan. Maka di sini tadi, ketika seorang itu mendengarkan muadzin, kalau muadzin satu, maka yang kita dengar mana? Karena sekian banyak. Tentunya adalah panggilan sholat jamaah, sasarannya tadi kita kemana? Maka untuk kami condongnya bahwa ketika azan tiba di masjid yang kami tuju, itu yang kami simak. Karena sekian banyak muadzin, sana muadzin. Maka karena hukumnya adalah azan fardu kifayah, maka salah satu yang kita tentukan mana yang kita tuju tadi. Itu. Kalau sekitar sini ya mendengar, sana juga terdengar. Tapi sasaran kita kan enggak ke sana. Kemudian kita ke sini, konsentrasi satu. Itu. Kemudian apa Bang?
adzan 2 kali. Oke, kita menghormati ya bahwa ada memang untuk sholat Jum'ah ya, sholat Jum'ah itu adzannya 2 kali gitu kan ya. Iya. Kita jawab aja. Ya, hemat kami tetap dijawab. Ya, karena itu letak hanya perselisihannya itu adalah di 2 kali atau 1 kali. Nah, cuma ketika bahas masalah adzan 2 kali dan Jumatan, kami condong cukup 1 kali. Karena di zaman Rasulullah itu 1 kali. Baru di zamannya Utsman bin Affan. Ya, zamannya Utsman bin Affan karena kondisi tempat itu ya berjauhan dan sana pun juga membutuhkan untuk mendengarkan azan, itu kumandangannya di masjid 1 kali, di tempat yang lain 1 kali, bahasanya di pasar 1. Kemudian selesai bahwa azan ini adalah menunjukkan waktu sholat Jum'ah. Kemudian di Jumatannya menunjukkan waktu imam naik mimbar ya, atau khotib naik mimbar, itu azan, baru itu untuk di masjidnya. Namun ya saya tetap menghormati dan ketika mendengarkan azan di satu tempat tadi karena ada 2 kali, dua-duanya kita pun juga jawab. Cukup? Oke. Oke. Itu kami langsung kutip ya putusan tarjih. Ya, putusan tarjih itu adalah pakai as-sholatu khairum minan naum. Ya, pakai as-sholatu khairum minan naum. Sehingga untuk adzan subuh menggunakan as-sholatu khairum minan naum. Walau ya sedikit ada ya yang tidak memakai itu. Tidak memakai itu seperti apa yang dikatakan oleh Imam Nasruddin Al-Albani. Imam Nasruddin Al-Albani itu untuk as-sholatu khairum minan naum itu adalah adzan pertama. Maknanya sholat itu lebih baik, as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Sehingga untuk waktu-waktu, karena adzan itu kan ada 2 kali, sebelum subuh dan subuh. Sehingga sebelum subuhnya pakai as-sholatu khairum minan naum, yang keduanya tidak. Namun kami sampaikan putusan tarjih. Ya, putusan tarjih bahwa adzan subuh dengan menggunakan as-sholatu khairum minan naum. Itu nanti ya ada panjang pembicaraannya berkenaan dengan makna kandungan hadis yang cukup banyak ini. Boten, Bu? Oh, itu sama. Balik. Untuk as-sholatu khairum minan naum kan jawabannya lafadz napa? Iya. Itu laki-laki tidak ada sumbernya. Ngoten. Itu pernah kami telah. Tidak bersumber dari hadis yang sahih. Sehingga kembali yang sahih adalah seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin, yaitu ketika as-sholatu khairum minan naum, ya kembali as-sholatu khairum minan naum. Nggih. Gitu Bu nggih maksudnya. Nggih, sama-sama. Nggih.
Iya. Udah ada. Oke. Oke. Ya, as-salatu khairun minan naum bukan belakangan. Kalau belakangan nanti tambahan. Yang tidak ada tadi, maaf lo ya. Ada 2 kali itu. Untuk Jumat. Untuk Jumat. Cukup ya. Oke. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.